Jumpa lagi di TV. Ya, agak beda dengan komputer yang ada di rumahan ya. Komputer untuk perusahaan atau tempat-tempat bisnis itu harus bisa diandalkan setiap saat sehingga tidak akan mengganggu operasional karyawan yang menggunakannya. Itu sebabnya pemilihan komputer yang tepat bukan tidak mungkin menjadi salah satu kunci kelancaran operasional perusahaan. Untuk PC desktop ya, memilih PC desktop rakitan mungkin akan menawarkan biaya pembelian yang lebih murah memang ya. Tapi kalau di PC desktop rakitan ya belum tentu kompatibilitasnya bisa super mantap ya antara satu komponen dengan yang lainnya. Belum lagi kalau bicara kompatibilitas atau kestabilan atau fitur keamanan dan ada lagi garansi yang ini kan penting banget untuk sebuah perusahaan. Jadi pilihan sebetulnya yang paling bijak untuk perusahaan-perusahaan seperti ini yang besar-besar ya, itu adalah menggunakan PC desktop build up yang memang dirancang dan sudah diuji kemampuannya untuk penggunaan di lingkungan perusahaan besar juga ya. Nah, salah satunya adalah PC desktop kelas bisnis seperti si Asus Expert Center D7 Mini Tower D700 MD yang ada di depan saya ini. Oke, kalau mending nggak usah dimendang-mending ya komponennya dengan rakitan, karena yang satu ini sudah dipastikan oleh Asus bahwa semua komponennya pasti bekerja sama dengan baik. Hasil dari kompatibilitasnya udah jelas-jelas terjamin. Nah, kadang-kadang cuma masalah kecil doang itu bisa bikin masalah yang besar jadinya. Ya, cuma masalah harus restart doang itu bisa buang waktu mungkin 5 menit, mungkin 3 menit ya. Itu bisa jadi kritikal banget buat sebuah perusahaan. Ya, jadi di situ letaknya di mana sebuah PC desktop spesial buat bisnis memang unggul. Nah, PC desktop kelas bisnis dari Asus ini ternyata juga tersedia bebas ya, dijual di toko-toko, tidak harus lewat jalur project aja. Jadi PC desktop ini juga bisa digunakan untuk kalangan UMKM bahkan ya, atau perusahaan kecil karena tidak harus dibeli dalam jumlah yang banyak banget ya. Tentunya PC desktop ini juga bisa digunakan untuk perorangan di rumah kalau memang cocok dengan apa yang ditawarkan. Oke, mari kita mulai bahas saja yang satu ini ya. Dari spesifikasi utamanya. Nah, untuk spesifikasi yang kami uji, ini prosesornya menggunakan Core i5 12400, codename-nya Alder Lake, fabrikasi Intel 7, base power 65 watt, 6 core 12 thread, ada 6 P-core atau performance core dan tanpa E-core atau efficient core di sini ya. Intel Smart Cache-nya ada 18 MB. Tentunya ada pilihan lainnya seperti Core i3 Gen 10, ada Core i5 Gen 11 dan ada Core i7 Gen 12 juga. Jadi bisa disesuaikan aja dengan kebutuhan dan budgetnya. Untuk integrated graphics dalam kondisi default, integrated graphics pada PC desktop ini dinonaktifkan. Untungnya integrated graphics ini masih bisa diaktifkan melalui menu dalam BIOS. Nah, untuk integrated graphics-nya dia menggunakan Intel UHD Graphics 730 dengan 24 execution unit. Nah, untuk memorinya atau RAM-nya yang terpasang adalah 16 GB DDR4 3200 MHz single channel. Motherboard di PC desktop ini dilengkapi dengan 4 slot RAM. Jadi kapasitasnya masih bisa di-upgrade dan diaktifkan konfigurasi dual channelnya. Menurut Asus, PC desktop ini mendukung kapasitas hingga 128 GB ya. Nah, untuk storage yang terpasang adalah 512 GB SSD M.2 PCIe Gen 3x4 yang dipasang di slot M.2 PCIe Gen 4x4. Disediakan juga slot M.2 kedua yang juga mendukung PCIe Gen 4x4. Tersedia juga optical disk drive tipe DVD writer. Ya, namanya buat bisnis ya. Nah, untuk motherboard di PC desktop ini juga dilengkapi dengan 4 buah konektor SATA. Satu konektor SATA sudah digunakan untuk unit optical drive yang tadi. Sayangnya pada PC desktop ini hanya bisa ditambahkan lagi 1 buah SSD atau hard disk SATA karena casingnya hanya menyediakan 1 slot storage 3,5 inci dan konektor dari SATA-nya hanya tersisa 1 buah. Tapi kalau dibutuhkan sih sebetulnya ada aja cara untuk nambah ya biar bisa semuanya terpakai. Oke, lanjut. Untuk graphics card yang terpasang adalah Nvidia GeForce GT 1030 dengan 2 GB GDDR5. Sayangnya memang tipe ini nggak dilengkapi dengan Nvidia encoder untuk akselerasi hardware di software video editing. Untungnya ada fitur QuickSync dari Integrated Graphics yang bisa menggantikan peran Nvidia encoder di sini. Kemampuan kudanya juga masih bisa dimanfaatkan untuk software-software tertentu. Untuk chipset dia menggunakan Intel B660 ya. Motherboard expansion slotnya ada 1 PCI Express by 16 Gen 4 dan ada 2 PCI Express by 1 Gen 3. Nah, motherboard ini adalah motherboard khusus ya, jadi bukannya untuk diganti-ganti, ya namanya juga spesial buat bisnis, jadi kalau mau diganti memang harus pakai motherboardnya lagi. Untuk wireless connectivity dia menggunakan modul Intel Wireless AC9560 yang mendukung Wi-Fi AC atau Wi-Fi 5 dengan Bluetooth versi
versi 5.1. Ya, ini langsung built-in, langsung bisa dipakai. Untuk power supply, dia pakai power supply 300 watt dengan sertifikasi AT+ Platinum ya. Wah, power supply-nya serius banget sih ini ya. Ya namanya juga buat bisnis ya. Lalu untuk operating system dia langsung menggunakan Windows 11 Pro. Nah, untuk casingnya dia ukurannya adalah 16,2 x 29,1 x 35,5 cm. Ukuran ini diklaim 37% lebih kecil dibandingkan PC desktop konvensional. Jadi PC desktop ini akan cocok untuk perusahaan yang ruangannya terbatas atau tempat tinggal atau kantor-kantor di rumahan yang kecil. Nah, untuk warna ya jelas hitam saja ya, bisnis sekali. Nah, untuk penampilannya PC desktop ini tampaknya profesional dengan warna dominan hitam dan permukaan matte finish di sini. Tidak ada pernak-pernik atau bentuk yang aneh pada sisi luar sehingga penampilan tetap low profile yang memang sesuai dengan peruntukannya untuk lingkungan perusahaan. Menariknya, casing ini telah diklaim lolos uji ketahanan military standar 810H yang udah terjamin durabilitasnya. Mungkin ini penting ya kalau misalnya perusahaannya mau pindah-pindahan ya, jadi harus tahan banting pada saat pindah-pindahan. Bisa jadi loh ya. Nah, casing ini juga dilengkapi dengan speaker dalamnya sehingga tidak perlu masang speaker tambahan kalau hanya butuh mendengarkan asal ada suaranya aja gitu ya. Nah, untuk konektor dan tombol di depan ada satu tombol power, ada satu 3,5 mm microphone jack, ada satu 3,5 mm audio combo jack, ada dua USB 3.2 Gen 1 5 Gbps, ada dua USB 3.2 Gen 2 10 Gbps, ada dua USB 2.0, ada satu USB-C 3.2 Gen 2 10 Gbps, ada satu smart card reader, dan ada satu memory card reader. Kalau di sisi belakangnya, dari motherboardnya itu ada satu PS2 keyboard, masih ada nih colokan PS2 keyboard ya, dan ada satu untuk PS2 mouse. Lalu ada dua display port, ada satu HDMI, ada satu di sub, ada 4 USB 2.0, ada 1 gigabit Ethernet, dan ada 7.1 channel audio jack. Kalau dari graphics cardnya ada satu DVI-D, ini digital ya, lalu ada satu HDMI port. Untuk cooling system ya, PC desktop ini menggunakan heatsink dan fan atau HSF dengan desain seperti stock cooler dari Intel. Mekanisme mantingnya pun pakai sistem push pin seperti biasa ya. Walaupun sederhana, heatsink ini punya keunggulan tersendiri karena arah hembusan anginnya dapat ikut mendinginkan komponen VRM motherboard tentunya ya. Sementara untuk casingnya ini dilengkapi dengan satu buah kipas untuk pembuangan yang arahnya adalah ke belakang. Untuk ventilasi udara masuk dapat ditemukan dari sisi depan, sisi kiri, dan sisi bawah. Nah, untuk keyboard dan mouse-nya, saat membeli PC desktop ini akan disertakan wired USB keyboard dan wired optical mouse dari Asus. Jangan lupa, dia juga punya monitor ya. Pembelian PC desktop ini juga bisa menyertakan sebuah monitor Asus C2221HE Business Monitor. Speknya itu ukurannya 21,5 inci untuk layar, lalu resolusinya adalah Full HD, refresh rate-nya sampai dengan 75 Hz, response time-nya ada di 5 millisecond. Ini adalah panel IPS. Saat kami ukur, kita lihat tingkat kecerahannya maksimal di 311 nits. Kemudian gamut coverage-nya ada di 92,8% sRGB dan volumenya ada di 102,6% sRGB. Bonus monitornya juga ternyata lumayan oke ya. Monitor ini bahkan sudah mendukung teknologi variable refresh rate di FreeSync tentunya di sini. Untuk konektor ada satu HDMI, di-sub, dan ada power tentunya ya. Nah, untuk security tentunya PC desktop ini dilengkapi dengan sejumlah sistem pengaman seperti dia pakai TPM atau Trusted Platform Module di sini. Lalu ada Kensington Lock Slot. Ini membuat PC desktopnya tidak bisa dipindahkan tanpa izin karena bisa diikat pakai tali ya atau sling besi gitu ya. Lalu dia juga punya padlock slot dengan masang gembok pada lubang yang disediakan hardware dalam casing, jadi nggak bisa diakses tanpa izin ya. Lalu USB port read write control. Ya, ini juga bisa dikendalikan. Fitur ini dapat mencegah proses baca atau tulis untuk storage yang dipasang ke konektor USB. Penting banget untuk sebuah perusahaan besar tentunya ya. Nah, untuk manajemen di PC desktop ini juga disediakan software pendukung untuk melakukan manajemen, yaitu ada Asus Control Center. Ini adalah software remote management dari Asus yang bisa digunakan untuk melakukan pemantauan dan pengaturan PC yang ada di jaringan lokal. Untuk pemantauan, hal-hal yang bisa dipantau antara lain status PC, apakah tengah digunakan, online, atau sedang dimatikan atau offline. Komponen yang terpasang di PC juga termasuk untuk storage, itu juga bisa dipantau. Lalu beban kerja PC termasuk load CPU, RAM, dan jaringan. Lalu kita juga bisa melihat software yang diinstal di PC ini tuh ada apa aja ya. Jadi ini sangat perusahaan sekali ya. Sementara untuk pengaturan, kita bisa melakukan remote power on, reboot, atau shutdown. Ya, jadi tim IT perusahaan bisa melakukan itu semua. Lalu juga bisa melakukan penguncian port USB. Ini bisa dilakukan untuk menjaga keamanan PC. Tim IT juga bisa mengatur beberapa parameter BIOS secara remote atau tidak langsung di PC-nya ya. Kalau dibutuhkan, kita juga bisa mengupdate BIOS PC di jaringan lokal yang sudah terdaftar ke dalam Asus Control Center ini. Lalu ada remote desktop juga bisa dilakukan melalui Asus Control Center. Software ini akan memudahkan tugas tim
tim IT di perusahaan yang menggunakan Asus Expert Center karena semua hal-hal di atas tadi bisa dilakukan tanpa harus langsung menyentuh PC yang butuh dicek atau butuh dipantau. Kemudian ada Asus Business Manager. Dengan menggunakan software ini, pengguna dapat melakukan sejumlah pengaturan seperti mengatur akses untuk konektor USB dan optical disk drive. Jadi bisa memblokir pembacaan dan penulisan data ke perangkat USB atau optical disk sehingga jadi bisa lebih aman dan lebih terpantau aja ya. Lalu mengunci akses ke registry editor pada Windows, itu juga bisa dilakukan. Melakukan enkripsi pada storage, membuat sistem recovery, menghapus file sehingga tidak bisa dikembalikan lagi, itu juga bisa. Mengganti logo saat booting, wah siapa tahu mau pasang logo perusahaan sendiri, bisa di sini. Dan masih ada banyak fitur-fitur lainnya. Oke, sekarang kita masuk ke aspek performanya ya. Desktop ini dilengkapi dengan 3 profil kecepatan kipas yang dapat diatur melalui software My Asus. Nggak perlu masuk menu BIOS ya. Pilihannya adalah Standard Mode, Performance Mode, atau Full Speed Mode. Sayangnya di mode ini suara kipas terasa lumayan kenceng ya. Mungkin ini supaya memastikan dia benar-benar dingin. Sebaiknya gunakan mode ini hanya saat melakukan aktivitas berat seperti mungkin mau rendering gitu atau ada pekerjaan-pekerjaan berat lainnya. Oke, sekarang kita lihat kalau kita pakai Cinebench R15 kita looping 20 kali. Di mode standar, prosesor di PC desktop ini mampu mencapai skor 1648 poin dan di mode full speed dapat 1672 poin. Sementara untuk skor yang bisa dipertahankan ada di kisaran 1550 sampai 1580 poin pada mode standar dan 1570 sampai 1610 poin pada mode full speed. Terlihat di sini performa di mode full speed tampak lebih tinggi tapi nggak signifikan sih sebetulnya. Nah, kalau suhu kerjanya gimana? Pada saat Cinebench ini kita bisa lihat ya, pada mode standar suhu prosesor itu mengalami pergerakan di rentang 77 sampai 84 derajat Celcius. Sementara di mode full speed suhu prosesor itu ada di kisaran 68 sampai 76 derajat Celcius. Nah, kalau konsumsi dayanya gimana? Kita lihat di mode full speed konsumsi daya ada di kisaran 120 sampai 125 watt, walaupun kadang bisa turun sedikit di bawah 120 watt. Itu untuk PC desktopnya aja ya, kita belum hitung monitornya. Tapi tentunya itu sudah termasuk menghitung keyboard dan mouse-nya juga ya. Nah, kita lanjut aja. Kita pakai Blender 3.41 BMW Scene, kita mau lihat ya. CPU rendering itu selesai dalam waktu 3 menit 55 detik. GPU rendering dengan akselerasi CUDA itu bisa 3 menit 54 detik. Nah, lucu nih, nggak terlalu jauh nih waktu rendernya ya. Nah, untuk suhu kerja dengan CPU rendering di mode full speed, suhu prosesor sempat naik ke 72 derajat Celcius lalu akhirnya turun ke 67 sampai 70 derajat Celcius. Untuk konsumsi dayanya pada saat rendering di mode full speed, konsumsi daya di awal mencapai 124 watt, kemudian turun ke 118 sampai 119 watt, lalu turun lagi ke 106 sampai 109 watt. Jadi nggak terlalu jauh dari pengujian Cinebench tadi. Lanjut ke Adobe Premiere Pro sisi 2023. Dengan video Full HD 60 fps yang panjangnya 2 menit 7 detik, kalau di render software only itu butuh waktu 3 menit 15 detik. Kalau integrated graphics yang kita aktifkan, ini jadi 2 menit 29 detik. Kalau kita pakai acceleration dari CUDA, dia 2 menit 27 detik. Lalu kalau kita tetap pakai CUDA tapi integrated graphics-nya diaktifkan, dia jadi 2 menit 15 detik. Kelihatan ya, ada bantuan sedikit dari integrated graphics-nya. Nah, saat menggunakan mode full speed, suhu tertinggi prosesor hanya mencapai 64 derajat Celcius dan discrete GPU ada di 54 derajat Celcius. Nah, untuk konsumsi dayanya pada saat exporting Full HD dengan akselerasi CUDA di mode full speed, konsumsi daya sempat berada di kisaran 70 sampai 80 watt, kemudian naik hingga 113 watt dan lalu bergerak ke arah 80 sampai 100 watt. Oke, kita lanjut ke DaVinci Resolve 18. Ini software video editing yang gratis di sini ya, versi gratis yang kita pakai. Untuk video Full HD 60 fps, ini dirender dalam waktu 4 menit 22 detik. Nah, untuk mode full speed ini suhu tertinggi prosesor dan discrete GPU hanya mencapai sekitar 60 derajat Celcius saja. Jadi adem di sini. Untuk konsumsi dayanya di mode full speed, konsumsi daya sempat naik hingga 103 watt, kemudian akhirnya turun ke 90 sampai 100 watt. Oke, ini PC bisnis, tapi ya berhubung kita sering ngetes buat gaming, kenapa enggak? Kita tes dong buat gaming. Ya, just for fun kita tes buat gaming ya. Dota 2 Full HD fastest, render skill 100%, scene berat 60 sampai 70 fps, scene ringan 160 sampai 170 fps. Konsumsi daya di kisaran 105 sampai 120 watt. Untuk CS:GO Full HD low 130 sampai 190 fps. Konsumsi daya dari kisaran hanya 80 sampai 90 watt. Genshin Impact Full HD lowest render scale di 1, rata-rata 60 fps, kadang-kadang turun-turun sedikit tapi nggak jauh ya. Konsumsi dayanya di kisaran 85 sampai 95 watt. Untuk GTA 5 Full HD high tessellation di off, dia bisa dapat 50 sampai 60 fps. Konsumsi daya di kisaran 90 sampai 105 watt. Nah, untuk suhu kerjanya selama 30 menit main GTA 5 di mode full speed, suhu prosesor di kisaran 45 sampai 54 derajat Celcius, sementara discrete GPU hanya 69 sampai 71 derajat Celcius.
Oke, sekarang kita lihat konsumsi daya untuk kegiatan yang lain ya. Streaming di YouTube rata-rata itu 34-40 watt dengan spike mencapai 48 watt ya. Idle itu hanya sekitar 19-21 watt saja. Sementara untuk monitor Asusnya sendiri dia akan menambahkan hanya 14-15 watt. Nah, untuk perhitungan biaya pemakaian listrik memang agak sulit menemukan angka pastinya karena tiap skenario konsumsi daya akan berbeda. Dari pengujian kami, konsumsi daya tertinggi PC desktop ini mencapai 125 watt. Dengan asumsi pemakaian sekitar 12 jam sehari, 30 hari sebulan, maka pemakaian listriknya itu menjadi sekitar 65-66 ribu rupiah untuk per unit desktop dengan tarif listrik rumahan ya. Sementara untuk monitornya sekitar 7.800 sampai 7.900 rupiah untuk durasi yang sama. Jadi totalnya sekitar 72 sampai 74 ribu rupiah jika PC desktop ini digunakan untuk rendering ya, untuk rendering selama 12 jam sehari, 30 hari sebulan. Tentunya kalau penggunaannya cuma buat ngetik-ngetik doang, wah biaya listriknya akan jauh lebih murah dari itu. Oke, kita lanjut untuk storage testnya. Dengan Crystal Disk Mark kita lihat bahwa kecepatan bacanya ada di 2084 MB per second dan tulisnya ada di 1158 MB per second. Ini emang nggak hebat-hebat banget, tapi lebih kencang dibandingkan SSD SATA atau bahkan hard disk. Yang jelas ya kecepatan seperti ini biasanya diperoleh oleh SSD yang tidak panas. Cocok banget buat bisnis. Emang nggak perlu yang super kencang banget, yang penting stabil dan adem. Untuk PC bisnis yang satu ini lengkap dengan monitornya. Untuk unit yang kami uji itu harganya adalah kisaran 21.799.000. Tentunya selain unit yang kami uji itu ada sejumlah varian lain yang juga bisa dibeli dengan bebas melalui toko ya. Keterangan lebih lengkapnya untuk spesifikasi dan harganya bisa disimak di tabel berikut ini. Pastinya PC desktop seperti ini juga tersedia melalui jalur project ya, dengan opsi kustomisasi hardware yang lebih beragam sesuai dengan kebutuhan dan budget perusahaan. Jadi kita bisa custom sendiri maunya gimana, mau RAM-nya diubah gitu, mau layarnya nggak pakai atau mau pakai atau apalah terserah, itu bisa di custom kalau lewat jalur project. Menariknya kalau dibeli via project, opsi graphics card-nya tersedia hingga RTX 3060 kalau dibutuhkan ya. Kemungkinan kalau pakai satu itu power supply-nya harus ada opsi yang lebih gede lagi ya mungkin ya. Nah, untuk pembelian ini udah jelas termasuk keyboard, mouse dan monitor dan Windows 11 Pro-nya. Untuk garansi, nah ini nggak main-main, 3 tahun global warranty. Tentunya ini jenis garansi satu atap yang semua komponennya ditanggung oleh pihak Asus. Jadi nggak usah mikir komponen ini saya beli dari mana ya, yang itu beli dari mana ya, nggak usah dipikirin. Semuanya akan ditanggung satu atap saja oleh Asus. Oke, hal yang perlu diperhatikan. Pertama, suara kipasnya lumayan bising nih kalau pakai mode full speed. Untuk aktivitas ringan sebaiknya hindari mode ini, atau mungkin kalian mau taruh casing ini di tempat yang lebih tertutup ya, supaya nggak kedengeran bising-bising amat. Lalu dia menggunakan motherboard khusus, jadi tidak bisa sembarang diganti ke merek atau tipe yang lain. Kemudian integrated graphics itu tidak aktif dalam keadaan default ya. Untungnya ini bisa diaktifkan melalui menu dari BIOS. Lalu opsi upgrade untuk graphics card ini terbatas karena PSU-nya nggak punya konektor daya untuk graphics card. Jadi untuk mode yang basic ini pilihan graphics card-nya terbatas sampai dengan graphics card yang tidak pakai konektor power tambahan. Dari sisi menariknya, ukuran casingnya cukup kecil, jadi cukup hemat tempat untuk di tempat kerja atau bahkan kalau mau bikin home office gitu ya. Performa prosesor juga cukup kencang dan stabil untuk tipenya. Dia dilengkapi dengan discrete GPU di sini GT1030, ini cukup kencang untuk editing video sampai 1080p. Untuk gaming tipis-tipis pun masih bisa ya. Suhu kerja dalam batas yang aman semuanya. Lalu irit listrik, jadi hemat biaya listrik bulanan ya. Biasanya kan kalau PC desktop katanya boros ya. Ya ini enggak tuh, ternyata enggak boros-boros amat ya. Nah, kemudian disediakan 4 slot RAM. Biasanya ya itu cuma 2. Nah, ini bisa 4. By default dia bisa menggunakan 3 storage sekaligus, 4 kalau ngitung optical drive-nya ya. Lalu konektornya ini melimpah di sini. PSU-nya ini sangat menarik, 80 plus Platinum langsung ada WiFi dan Bluetooth juga. Fitur keamanannya ini super lengkap. Fitur manajemennya, nah ini penting banget untuk perusahaan. Ini udah lengkap fitur manajemennya ya. Rasanya ini sih yang sebetulnya akan membuat memang value-nya berbeda ya. Nah, untuk garansinya tiap komponen itu satu atap. Jadi cuman perlu garansiin ke Asus aja. Lalu bonus keyboard, mouse, dan monitor, jadi dia langsung siap pakai aja. Dan langsung menggunakan Windows 11 Pro. Jadi PC desktop Asus ini cocok untuk siapa aja? Pastinya produk ini cocok untuk perusahaan yang membutuhkan PC desktop dengan performa dan teknologi yang kekinian, yang fitur keamanannya lengkap, fitur manajemennya lengkap, dan juga
tidak boros daya. Buat perusahaan kecil dan UMKM oke juga karena tidak harus dibeli dalam jumlah yang sangat banyak. Yang jelas kestabilannya sudah terjamin di sini. Tentunya produk ini juga cocok untuk mereka yang membutuhkan PC desktop siap pakai yang tidak perlu repot-repot dan mudah ngurus garansinya. Jadi kalau kebutuhan kalian atau perusahaan kalian atau perusahaan tempat kalian bekerja memang sudah tersedia di sini dan sudah mencukupi, rasanya si Asus Expert Center D7 Mini Tower D700MD ini bisa jadi salah satu pertimbangan yang menarik. Saya Deddy Irfan, Jagat Review TV.